Halo teman-teman, balik lagi di channel Adit GP. Kali ini aku udah bareng seseorang lagi nih dari teknik kimia. Dia teman lamaku. Udah lama ya bro, kita nggak ketemu. Iya. Udah 2 atau 3 bulan ya. mungkin ya 2-3 bulanan lah. Nah mumpung dia di sini, aku mau ngajak ngobrol-ngobrol banyak di segmen Bongkar Cerita bareng sama Apri tentang teknik kimia. Buat kalian yang lagi cari-cari jurusan atau udah keterima nih di teknik kimia, aku mau ngajak ngobrol-ngobrol dia dan kasih tahu beberapa info tentang teknik kimia. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, kita bumper dulu. Skuy. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, aku pengen ngajak kalian buat subscribe dulu, di like, dan juga jangan lupa buat kalian yang pengen request tentang jurusan apa, terus tentang pekerjaan apa, atau tentang pengalaman apa nih yang bakal aku bongkarin ceritanya, komen aja di bawah. Nanti insya Allah aku akan carikan narasumbernya, oke? Oke, aku udah bareng sama Apri. Teman lama, teman dulu kita ketemu di kegiatan apa ya bro? Di kegiatan komunitas itu apa? Social care ya. Oh iya bener. Aku sama dia ketemu pas lagi kegiatan sosial gitu ya. Iya, benar. Waktu itu udah lama banget dan akhirnya hari ini bisa ketemu lagi. Karena sekalian nih mumpung kamu di sini kita bikin konten bongkar cerita bro namanya. Boleh. Oke, tentang kuliahmu. Kamu ambil teknik kimia kan? Iya, ambil teknik kimia aku. Agak kencangan aja bro. Teknik kimia. Iya, teknik kimia. Teknik kimia di? Aku di kampus UPN Veteran Yogyakarta. Oh, jadi dia di UPN Veteran Yogyakarta dengan jurusan teknik kimia. Iya, benar banget. Oh. Pusing nggak tuh teknik kimia? Udah teknik kimia lagi. Ya, lumayan lah. Apalagi Pusing. itu kan nanti. Oh, oke. Kita langsung mulai aja, bro. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang teknik kimia dulu nih. Sebenarnya awalnya kamu masuk teknik kimia tuh gimana? Kok bisa? Awalnya dari suka kimia atau gimana, bro? Jadi gini ya, awalnya dulu ya, pas pertama lulus SMA tuh aku sebenarnya mau masuk teknik elektro sebenarnya. Oh, ya. Terus? Iya. Tapi setelah berapa lama aku belajar SBM ya, dulu kan SNMPTN dulu emang udah nggak ngaruh banget itu lah. Emang dari SMA aku juga susah kan masuk SNM. Nah itu udahlah fokus belajar SBM. Nah dulu aku belajarnya di Bandung, ada bimbingan belajar gitulah semacam itu. Nah di situ setelah sekian lama belajar elektro kan isinya fisika semua ya. Nah, fisika semua tuh aku masih kurang gitu. Jadi kimia udah lumayan lah, dosennya guru SMA udah lumayan bagus, enak, terus jadi tertarik sama kimia, jadi agak suka ya gitulah. Jadi milih teknik kimia daripada fisika yang elektro fisika semua. Nah aku milih kimia yang lumayan bisa dikit lah gitu. Oh, jadi awalnya karena ketertarikan sama kimia dan nggak suka fisika dong berarti? Iya bener banget. Oh, dia awalnya nggak suka fisika teman-teman, karena dia lebih suka kimia, jadi dia ambil teknik kimia gitu ya. Iya, bener. Terus kenapa tuh? Kenapa ngambil teknik kimia? Kenapa nggak ambil kimia aja gitu loh? Gini ya, untuk dulu kan pikirannya pasti orientasi ke pekerjaan ya. Mm-mm. Kalau kata-kata alumni, teknik tuh kan pekerjaannya lebih luas, dan untuk masalah salary gaji ya itu lebih lah daripada yang pendidikan, yang kimia murni gitu. Kalau dulu sih mikirnya gitu. Oh, jadi beda gitu ya antara teknik kimia dan kimia murni gitu ya? Beda. Bedanya apa, bro? Kalau setauku ya, kimia pendidikan itu nanti arahnya ke pembelajaran di pendidikannya, nanti dikhususkan untuk jadi guru gitu kan. Kalau yang kimia murni, kalau setahu saya paling kayak di LIPI gitu, lembaga penelitian, atau enggak nanti bisa di laboratoriumnya gitu. Kalau yang teknik tuh biasanya jadi kayak apa namanya tuh, supervisornya lah di kayak prosesnya. Jadi kayak sebenarnya teknik kimia tuh teknik proses, jadi yang dipelajari di sana itu prosesnya, Proses dalam hal pembuatan bahan dari bahan baku ke produk gitu. Kayak di pabrik kan kita tahu kalau dari pabrik tuh ada, kita mengolah bahan baku jadi produk yang akan kita jual, entah itu makanan, produk kimia, atau plastik, atau yang lain-lain gitulah. Jadi yang ngurus itu semua, kayak yang
ngerancang dulu sebenarnya itu dari teknik kimia gitu. Dari yang rancang, yang ngejalani prosesnya juga dari teknik kimia. Oh, jadi teknik kimia itu lebih ke perancangan gitu ya? Perancangan tapi secara kimiawi gitu? Iya, gitulah. Pokoknya yang rancang proses produksinya gitu. Oh, merancang proses produksi. Eh, Terus nanti yang melakukan proses produksinya itu? Kalau yang melakukan proses produksi tetap ada dari sarjana teknik kimia. Heeh. Itu yang biasanya yang jadi kayak kepala produksinya. Heeh. Nah, untuk yang operator-operator biasanya dari D3 bisa, SMK kimia industri juga bisa gitu. Biasanya sih gitu setahu saya. Oh, gitu. Terus antara teknik kimia dengan teknik-teknik yang lain ada hubungannya nggak, Bro? Sudah pasti ada ya, Kak. Kalau teknik kimia tuh biasanya ke, apa namanya? Dekat banget sama teknik mesin, Heeh. sama teknik industri juga. Jadi kalau teknik kimia tuh yang rancang alatnya, blueprintnya nanti dikasih ke teknik mesin buat dirancang eh, alatnya gimana gitu. Kalau Pusing teknik- nggak kalian? Kalau teknik industrinya itu yang kayak ngelola industri gitu, manajemennya gitu. Biasanya gitu. Oh, gitu. Setahu saya gitu. Jadi ya gitulah teman-teman. Pokoknya lumayan ribet juga ternyata. Aku nggak ngerti soal kimia soalnya, Bro. Lebih-lebih dulu SMA aku juga nggak suka-suka banget sama kimia karena aku dulu anak sosial, Bro. Oh, iya, Jadi iya. nggak, udah kimia peduli amat gitu dulu. Terus gini, Bro. Dari yang kamu pelajari di apa namanya teknik kimia gitu ya, Nah, itu apa aja sih? Kayak misalnya pelajaran apa ya, mata kuliah ya? Mata kuliahnya tuh apa aja sih yang kita akan pelajari? jadi gini ya, tadi kan aku awalnya bilang gak suka fisika kan. Hmm. Nah, ternyata di teknik kimia tuh, jeng-jeng, fisika semua isinya. Yo. Kok bisa? Kok bisa kan judulnya teknik kimia? Kenapa justru fisika yang ada di situ? Itu kan teknik itunya, teknik. Hmm. Jadi kata teknik tuh apa ya? Kita melajari prosesnya. Proses itu kan isinya proses fisika semua, sorry. Jadi kimianya cuma di kayak nanti ada reaktornya gitu. Jadi reaktor itu nanti yang fokus ke kimianya. Jadi jantung pabrik tuh sebenarnya di reaktor itu. Kalau reaktor mati berarti proses nggak jalan. Gitu. Oh, justru teknik kimia ini akan berjumpa sama fisika, Iya. matematika gitu? Iya pasti. Juga, pasti. Teknik itu pasti fisika, matematika, itulah. Oh, bisa dibilang karena fakultasnya fakultas teknik ya, Bro, berarti? Iya. Berarti kemungkinan untuk semua teknik akan bertemu fisika, kimia, seperti itu? Iya, benar banget. Baru tahu aku, teman-teman. Aku kira teknik kimia tuh juga belajarnya kimia-kimia. Kalian bikin kayak semacam ramuan, bikin ramuan-ramuan kayak misalnya ramuan apa ya, zat beracun gitu-gitu nggak sih, Bro? Ada tuh buat sabun biasanya. Jadi kan sabun colek, sabun cair tuh atau enggak sabun padat tuh prosesnya pakai kimia. Itu dipelajari juga. Ada praktikumnya. Oh gitu. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong soal pembelajaran nih. Iya. Eh, terus ada nggak sih, Bro? Kayak misalnya untuk semester awal biasanya yang dipelajari itu apa aja? Kayak misalnya kimia dasar atau apa? Gimana? Ada. Kalau dulu pas semester 1 2 ya, itu kan kalau di kampus saya tuh masih paketan dari kampus dikasih mata pelajaran gitu udah. Oh, Mata udah. kuliah. Ya. Oke. Ya, jadi itu ada kimia itu banyak ya. Ada 3 kalau nggak salah, kimia analisa, kimia organik, sama kimia anorganik tuh. Itu semua nanti ada praktikumnya. Oh, jadi pelajaran, aku ulangin ya, Bro. Iya. Jadi pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari awal di semester awal itu lebih ke dasar-dasar ya. Iya, dasar-dasar. Dasar-dasar. Contohnya Itu kimia analisa, kimia analisa. Itu Kimia- belajar apa, Bro? analisa tentang itu apa namanya? Kayak biasanya kan ada praktikum literasi itu. Jadi untuk Literasi apa tuh? mengukur- Pasti banyak banget yang nggak ngerti. Kayak literasi itu apa gitu-gitu. Secara sederhana apa, Bro? Apa ya, kayak menyetarakan apa ya namanya? Menyetarakan suatu larutan lah. Oh, gitu. Iya. Heeh. Terus yang kedua tadi? Kimia organik. Nanti Kimia itu organik. sebenarnya itu semester 1 2 sih. 3 itu organik kalau nggak salah di tempatku. Heeh. Jadi kalau yang awal-awal tuh masih kayak dasar-dasar itu masih kayak di SMA lah, masih sama. Jadi apa yang dipelajari di SMA itu masuk semua ke kuliah. Oh, Tapi gitu. di semester awal-awalan doang. Heeh. Jadi gitulah, nanti kalau udah semester
4 sampai ke belakang tuh nanti udah fokus ke jurusan. Oh gitu. Fokus ke jurusan. Baru setelah semester 4-5 Iya. baru fokus ke jurusan langsung ke teknik kimianya gitu Iya, ya. jadi semester 1-2 nanti cuma pengenalan aja. Oh gitu. Terus tadi satu lagi anorganik, Bro. Iya. Itu apa tuh? Belajar apa? Kan organik sama anorganik bedanya apa tuh? Bedanya tuh organik tuh yang biasanya tuh hidrokarbon tuh organik. Jadi yang banyak C-nya, C, bensin contohnya. Hmm. Rantai-rantai karbon gitu. Kalau anorganik tuh kayak yang es gitu, sulfur, dan gitu-gitulah. Udah lupa juga, soal udah lama nih masih. Aku gak ngerti teman-teman. Pokoknya disimak aja buat kalian yang pengen belajar-belajar tentang teknik kimia, apalagi yang pengen banget masuk teknik kimia. Ini penting banget karena kalian harus tahu kayak apa aja yang dipelajari, terus dasar-dasarnya gimana, seperti itu. Udah siap-siap pokoknya lah. Mau siap-siap. Terus kalau misalnya buku-buku, referensi buku-buku ada nggak, Bro? Kalau buku-buku sebenarnya ada ya, tapi kebanyakan dalam bentuk PDF nih. Nggak, buku secara fisik ada nggak? Kalau secara fisik Biasanya ada pakai beberapa. referensi apa? Referensi tuh ada tuh kayak buku kitab sucinya kimia tuh ada teknik Apa kimia. tuh? Apa tuh? Namanya Namanya? Paris Handbook gitu. Apa? Paris Handbook. Paris Handbook. Itu isinya apa? Itu isinya kayak data-data fisika, fisik-fisik. Oh Jadi gitu. kayak densitas air, densitas itu, data-data fisik dari senyawa-senyawa di dunia ini gitu lah. Bentar ya, Bro. Bentar. Oke. Ada azan. Kita jeda dulu. Oke, kita lanjut, Bro. Oke. Tadi ada azan sebentar. Gini, Bro. Tadi kan bahas-bahas soal Paris Handbook ya. Iya, benar. Isinya apa aja, Bro? Tolong dijelaskan lagi, Bro. Jadi itu ada berapa bab, itu section lah namanya ya. Heeh. Atau kalau nggak salah itu 12 ya. Itu yang pertama yang bab 1-2 itu isinya cuma data-data fisika aja. Terus ada data kayak panas jenis itulah macam-macam lah ya. Dan di situ banyak grafiknya gitu. Jadi nanti di kampus tuh kebanyakan baca grafik malah. Baca grafik. Iya. Grafik apa tuh? Tentang apa gitu? Jadi misalnya mau cari data jenis itu misalnya. Nanti dicari grafiknya berapa, nanti yang dibutuhin apa aja gitu. Ditarik ketemu hasilnya gitu. Jadi kebanyakan ya kalau nggak salah tuh ya di skripsinya ya, udah bahas skripsi nih. Jadi skripsi itu kebanyakan gimana kita cara baca grafik gitulah. Oh gitu. Iya. Oh. Misalnya cari kayak humidity, apa namanya? Kelembapan gitu kan. Itu ada caranya nanti tarik garis. Didapatkan nanti kelembapan humidity berapa. Berarti biasanya kan ada 75%, berapa persen gitu kan. Itu nanti udah ada grafiknya gitu ya? Iya, ada. Terus ada hafalan nggak sih, Bro? Kalau di kimia kan kalau dulu SMA, zaman-zaman aku SMA ya masih ingat sama tabel apa tuh kimia tuh loh. Tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur, bener banget. Itu kayak gitu harus hafal atau ada nanti ketemu lagi hafalan yang semacam itu atau enggak, Bro? Atau hitungan aja? Kalau kebanyakan ya, kalau di awal-awal itu kan masih kayak pelajaran SMA ya, mata kuliahnya masih SMA. Itu kebanyakan masih hafalan. Apalagi kalau dulu kan di SMA cuma hitungannya sederhana jadi pakai hitungan tangan aja pun bisa. Nah, kalau di kampus tuh kebanyakan hitungannya ada pakai rumusnya susah dihafal tuh. Kadang kalau ujian harus hafal rumus, ya kayak fisika dulu lah. Fisika dulu kan cuma hafal rumus, hafal caranya gimana, baru bisa ngerjain kan. Kalau rumusnya lupa ya udah hancur lah semua. Itulah nggak suka fisika kayak gitu. Tapi tetap mau nggak mau harus belajar fisika juga ya kalau gitu ya. Harus gitu lah. Karena banyak unsur yang mengandung fisika gitu ya. Fisika sama kimia sebenarnya saling berkaitan kan. Oh gitu. Iya. Berkaitan dari sisi apa, Bro? Jadi misalnya senyawa kimia ya punya kayak nomor atom gitu sifat-sifatnya kan nanti ada sifat fisika, sifat kimia, suatu senyawa kan gitu. Jadi nanti saling berkaitan sama lain. Jadi pesan-pesan buat kalian, kalau kalian mau masuk teknik kimia, jangan lupa belajar fisika. Karena fisika itu juga penting. Penting banget coy. Semua teknik ya bisa dibilang gitu ya? Iya. Hampir semua teknik kalian harus belajar fisika. Kalau dasar-dasarnya pasti semua teknik gitu sama semua. Kalau dasar-dasarnya. Ya buat kalian yang pengen masuk teknik, diingat-ingat pesannya Bro Apri kali ini. Oke? Terus gini, Bro. Pembelajarannya sendiri untuk teknik kimia, apakah kita melulu di kelas atau kita akan praktek-praktek di lab gitu-gitu? Oh tidak, pasti kita semuanya dilakuin lah.
Jadi kayak di kelas ada, praktikum ada, terus ada juga kayak kunjungan pabrik itu ada. Oh, ada. Ada. Terus kalau misalnya nih di kelas biasanya belajarnya kan pasti teori kan, teori-teori. Iya. Terus kalau untuk praktikum sendiri biasanya ngapain tuh bro? Kalau praktikum biasanya tuh ya sesuai sama teori yang dipelajari. Jadi nanti teorinya apa, nanti ada materinya sendiri, buat praktikumnya ada gitu. Misalnya yang bikin sabun tuh, itu kan kalau nggak salah tuh transesterifikasi gitu. Jadi nanti itu kan kimia organik maksudnya. Nanti praktikum kimia organik ada bikin sabun gitu. Oh gitu, berarti apa namanya, dari teori yang udah kita pelajari langsung kita praktekkan gitu ya? Iya. Itu selalu atau nggak semuanya? Nggak semuanya sih. Oh, Jadi semuanya? kan waktunya terbatas juga buat praktikum. Oh iya. Terus untuk kunjungan pabrik sendiri ya bro? Iya. Kunjungan pabrik sendiri itu kemana bro biasanya? Kalau tempat saya ya di kampus aku tuh biasanya barat timur Jogja kan di tengah tuh. Oh iya. Jadi nanti ke barat dulu, ke timur dulu. Ke Tapi barat tuh kemana bro misalnya? kalau ke barat tuh kebanyakan pabrik kan di Cilegon banyak tuh. Oh gitu. Pabrik Cilegon. Kalau ke timur di Gresik tuh banyak. Berarti sekalian jalan-jalan dong? Iya, sekalian jalan-jalan. Jadi enaknya di kunjungan pabrik tuh biasanya jalan-jalannya gitu. Oh berarti selain mengunjungi pabrik, nanti kita juga jalan-jalan gitu ya? Iya, bener banget. Bonusnya jalan-jalan atau mengunjungi pabriknya jalan-jalan? Kunjungi pabriknya dong. Itu buat pembelajarannya. Bonusnya liburan. Bonusnya liburan teman-teman. Jadi kalian santai aja karena berarti nggak melulu di kampus ya. Kalian Iya, bisa pergi kemana, ke Cilegon misalnya gitu ya. Kalau ke sana kemana bro? Kalau Ke timur? Ke timur tuh daerah Gresik gitu lah. Oh Gresik. Itu pabrik semen gitu-gitu ya? Enggak. Banyak pabrik sana. Oh banyak. Oh, Iya. soalnya semen doang. Terus gini, untuk biayanya sendiri kalau kayak gitu biasanya dari kampus atau kita ada ini bro? Kalau sistem UKT ya, kan kadang kampus ada yang kalau swasta tuh biasanya masih ada kuliah uang apa biasanya? Uang SPP gitu-gitu? Iya, SPP itu kan. Uang ujian, tiap ujian bayar gitu? Itu kalau swasta biasanya tuh bayar lagi, Ah. tapi kalau UKT biasanya tuh udah kerekap semua di UKT gitu. Oh jadi kita nggak bayar lagi tuh untuk pergi ke sana, untuk kunjungan ke sana? Harusnya sih enggak. Oh harusnya enggak. Tapi? Kadang ada yang biaya jalan-jalan itu tadi. Oh jadi ada lebihnya untuk jalan-jalan gitu ya biasanya? Soalnya kan masa negara mau itu apa biayain jalan-jalannya. Iya. Kali aja kayak yang itu kan dibiayai juga bro. Nggak tahu lah itu. Terus gini bro, apa namanya, dari pengalaman kunjungan pabrik itu yang kamu dapat tuh apa bro di sana? Dulu pas kunjungan pabrik ya kita kan cuma masih semester 4 tuh, belum tahu apa-apa tuh semester 4, masih kayak dasar SMA dulu kan. Jadi kayak lihat dulu lah alat yang biasanya di buku tuh kayak apa, prosesnya seperti apa, kita lihatlah secara langsung di sana seperti apa. Oh jadi lebih ke pengenalan secara fisik langsung gitu ya, langsung ke pabriknya gitu, supaya kita lebih jelas, nggak cuma awang-awang aja gitu loh. Bener banget. Tapi itu sebenarnya ada dua loh, lupa tadi. Apa? Kunjungan pabrik tuh kayak cuma secara umum, pabrik secara umum. Terus? Jadi kalau yang kedua tuh ada kerja praktek tuh. Jadi kayak kalau SMK tuh kayak PKL-an gitu lah. Kalau kerja praktek tuh udah terjun langsung ke alat-alatnya. Kalau langsung megang alat gitu ya? Iya, kalau misalnya hitung ada satu namanya heat exchanger ya misalnya. Jadi di sana kita ya lihat suhunya berapa, itunya berapa, laju alirnya berapa, secara langsung di tempatnya. Jadi tapi ya harus pakai itu perlengkapan safety lah. Kalau nggak boleh masuk. Terus Kalau yang kunjungan pabrik tadi, kunjungan pabrik tuh cuma secara umum jalan-jalan doang, muterin. oh lebih ke pengenalannya gitu Iya, ya? pengenalan doang. Oh. Soalnya kan baru semester 4. Oh berarti yang kunjungan pabrik untuk semester awal, Iya. terus biasanya yang Kerja tadi praktek. kerja praktek untuk Semester akhir-akhir gitu itu ya? kayak syarat buat skripsi itulah nanti. Oh itu biasanya buat di UPN ya, Iya, itu di UPN. UPN Veteran Jogja, itu model perkuliahannya seperti itu. Tapi secara umum kimia tetap belajar fisika, oke gitu ya. Kimia tetap belajar fisika. Gini bro, terus dari apa namanya, dari perkuliahan yang sekian panjangnya gitu ya, kan pasti biasanya diujungi dengan skripsi gitu ya. Iya dong. Itu skripsinya biasanya apaan sih bro? Kayak Iya. bikin alat atau apa gitu? Jadi gini kalau di teknik kimia ya kebanyakan tuh hampir di semua teknik kimia tuh
buat pabrik akhirnya skripsinya. Buat pabrik? Iya buat pabrik, tapi cuma prarancangan Oh, doang. rancangan pabrik. Iya prarancangan pabrik. Masih belum rancangan ya. Oh, perancangan pabrik. Perancangan pabrik. Prarancangan. Rancangan pabrik. Iya. Oke. Itu gimana sih? Kayak bikin benar-benar merancang pabriknya secara kimia atau gimana, kan kalian dari teknik kimia bukan dari teknik perpabrikan gitu. Jadi Gak ada gimana? teknik pabrikan. Ya kan misalnya aja. Iya gitu. iya iya Kalau benar. Jadi apa tadi seru kalau misalnya prosesnya ya? kenapa kalian dari teknik kimia, kenapa kok bikin pabrik? Emang Iya. yang bikin pabrik anak-anak teknik kimia kan? Jadi gini tuh, teknik kimia tuh sebenarnya ya teknik proses. Teknik proses. Jadi yang rancang proses itu dari anak teknik kimia. Dari awal sampai bahan ekonominya bahkan ditinjau. Jadi multifungsi juga ya teknik kimia gitu. Harus Bisa dibilang. multifungsi lah. Soalnya di dalam pabrik tuh ada karyawan, ada kayak humas-humasnya gitulah, kayak tanggung jawab ke lingkungan sekitar. Terus ada juga ekonominya kan. Masa pabrik rugi? Ya jalan dong. Tapi kan itu udah ada ininya juga kan. Maksudnya kita tetap harus bekerja sama dengan Iya, benar. dengan apa namanya? Istilahnya dengan pihak-pihak lain gitulah ya. Tapi kalau tekniknya kan ada prarancangan untuk pabrik. Jadi berarti harus jadi semua. Kira-kiranya tuh, Cak. Jadi kayak prarancangan cuma kira-kiranya nanti untung lah gitu. Masa udah buat pabrik rugi kan? Berarti teknik kimia itu kalian akan mempelajari banyak hal tentunya. Banyak hal banget. Banyak hal banget. Pokoknya dari pabrik tuh dilihat aja lah. Pabrik kan gede banget tuh. Itu teknik kimia harus tahu walaupun cuma luarnya doang. Oke, lanjut ya bro. Terus gini, kalau misalnya kita lulus nih dari teknik kimia gitu ya, kita terus masuk di pabrik kan? Iya. Itu biasanya pegang posisi apa bro? Jadi gini ya, biasanya tuh kalau di pabrik itu kan ada kepala produksi gitu kan. Ada kepala produksi, kepala HRD, kepala apa, banyak kepala-kepala. Biasanya tuh masuknya di kepala produksinya. Soalnya kan yang tahu produksinya dari teknik kimia. Masa iya orang-orang HRD gitu tahu proses-proses kimia kan? Iya, Enggak kan? ya tentunya lebih ke arah produksinya ya, Iya, karena benar. tapi kan itu tentunya untuk pabrik-pabrik yang terkait dengan kimia ya. Iya. Itu contohnya apa bro? Misalnya pabrik misalnya bikin sabun atau apa gitu-gitu. Jadi kebanyakan kalau di Cilegon ya itu pabrik plastik kan banyak. Kayak kemarin tuh ada kerjaan pabrik di SMI, Stiren Mono Indonesia masalah itu kan ada plastik stiren itu nanti buat dikirim dibuat ban kan, stiren ban mobil gitu. Terus ada juga kayak etilen, polietilen kan dari etilen. Nah, itu banyak kan dari teknik kimia lah, itu pasti teknik kimia sih. Dan itu biasanya kalau anak teknik kimia nih, biasanya apakah dia masuk selalu di pabrik atau ada kemungkinan lain nih, misalnya nanti kemungkinan kamu nggak masuk pabrik, misalnya jadi apa gitu, ada kemungkinan gitu-gitu nggak? Banyak sih kemungkinan, soalnya kan rezeki orang beda-beda ya. Ya. Nah, jadi kebanyakan nih alumni ada juga beberapa tuh kayak kan pelajar ekonomi tuh, ekonomi teknik kan ada di Tekim. Jadi tuh di sana tuh malah kerja di bank coba. Nggak ada hubungannya kan? Tapi bisa di bank loh. Soalnya rezeki beda-beda sih ya. Jadi kemungkinan itu tetap ada ya, nggak harus selalu di pabrik gitu ya. Mungkin bisa di bank atau di instansi-instansi lain yang memang membutuhkan semua jurusan gitu ya, mungkin ya. Gitu. Malah ada juga banyak yang kayak buka wirausaha sendiri, home industry itu kan banyak kan proses-prosesnya kan dari teknik kimia. Berarti buat kalian yang pengen jadi pengusaha tetap bisa juga ya masuk teknik kimia. Kan kuliah biasanya kita sekalian nggak cuma ngambil ilmu, tapi kita juga ngambil jaringan juga ya bro. Iya benar banget. Perbanyak teman supaya ketika kita lulus jaringan kita terbuka lebar gitu loh. Gitu ya bro. Oke bro, selanjutnya tentang tips nih. Tips buat mereka anak-anak yang baru masuk ke jurusan teknik kimia atau istilahnya masih bingung nih milih jurusan terus mau berniat ambil teknik kimia. Pesan-pesannya nih buat mereka apa tuh? Jadi gini ya, untuk pesan-pesan lebih rajin sama yang fisika, kimia dan matematika juga. Itu kayak
komponen utama dalam mata kuliah itulah. Jadi itu harus lebih giatin lagi. Terus kalau udah masuk tekim nih misalnya, harus rajin-rajin komunikasi sama kakak tingkat tuh. Soalnya kakak tingkat kan yang lebih dulu menjalani kehidupan di sana. Jadi pengalaman mereka lebih banyak lah pastinya. Jadi harus sering komunikasi juga lah gitu. Oke, berarti intinya untuk pesan dari Mas Apri, kita harus belajar banyak tentang fisika kimia gitu ya. Iya benar. Terus juga jangan lupa komunikasi dengan cutting atau kakak tingkat yang ada di tempat kalian berkuliah gitu ya, terutama untuk jurusan teknik kimia, karena banyak banget hal-hal baru yang akan kalian explore ketika kalian masuk kuliah gitu kan. Iya benar banget. Oke, nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang jurusan teknik kimia lebih jauh atau tentang ya perkuliahannya gimana dan lain-lain, mungkin nanti aku akan cantumin media sosialnya Mas Apri ya, Bro Apri kali ini di deskripsi. Boleh ya, Bro? Ya boleh. Oke.